Meski pihak sekolah telah menyatakan islah, namun ternyata proses hukum kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SMA Negeri 1 Tasikmalaya di Polres Tasikmalaya Kota masih terus berlanjut, bahkan masuk ke tahap penyidikan. Hal tersebut seperti disampaikan Kapolres Tasikmalaya AKBP Zainal Abidin pada Rabu siang. Kepolisian akan fokus terhadap kasus yang telah dilaporkan korban, yakni tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kasus hukum dugaan penganiayaan terhadap salah seorang siswi SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya ternyata masih berlanjut. Meski sebelumnya pihak sekolah melalui konferensi pers menuturkan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai serta mencabut laporan pihak kepolisian. Bahkan pada Selasa sore, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan gelar perkara serta memeriksa 7 orang saksi yang terdiri dari 6 siswa dan seorang guru. Kasusnya pun kini naik ke tahap penyidikan. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Zainal Abidin menerangkan, kasus ini berawal pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Pihaknya menerima laporan dugaan tindak kekerasan dari ibu korban. Terkait dengan laporan itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan terhadap beberapa pihak. Hasil kesimpulan para penyidik, kasus ini tergolong pada kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, pihaknya akan memberikan kesempatan diversi berupa musyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian kemarin sore, penyidik melakukan kegiatan gelar perkara dan kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak ini. Maka kemudian ada beberapa orang anak yang berposisi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Satu berposisi sebagai anak korban, kemudian satu orang berposisi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dengan statusnya anak, dan 6 orang lainnya sebagai anak saksi. Dari kegiatan penyidikan itu, maka kemudian kami pada hari ini melakukan kegiatan rilis menyampaikan perkembangannya. Adapun alat bukti yang kemudian sudah kami amankan dan kami peroleh yaitu berupa keterangan visum dari pihak kedokteran, dari pihak medis, kemudian keterangan saksi yang menguatkan telah. Adalah memastikan bagaimana. Sementara itu, Ketua KPAD Kota Tasikmalaya Rina Marlin menuturkan, kasus ini memang sudah masuk ke pihak kepolisian. Pihaknya memastikan agar penegakan hukum dijalankan, mengingat yang terlapor serta pelapor adalah anak dengan anak, maka haknya harus terpenuhi dari kedua belah pihak khususnya dalam pendidikan. Adalah memastikan bagaimana penegakan hukum ditegakkan, tapi kita juga ingat bahwa karena yang menjadi terlapor dan pelapornya adalah anak, kita juga memastikan bagaimana hak-hak anak juga bisa dipenuhi, khususnya dalam pendidikannya, bagaimana tetap berjalan seperti itu. Itu yang kita lakukan. Kita juga berkoordinasi dengan beberapa pihak tentunya, bagaimana supaya mendorong kebijakan ke depannya, mendorong terwujudnya sekolah ramah anak di beberapa sekolah gitu ya. Sudah berkoordinasi dengan KCD, kepala kantor cabangnya, Dinas Pendidikan. Sebelumnya, pihak sekolah SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya telah melakukan konferensi pers terkait kasus yang menimpa anak didiknya. Pihak sekolah menyebutkan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.